Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Aji Setiawan dengan NIM 114230185 dari TL23. Di sini saya akan menjelaskan mengenai software QGIS dari Telkomsel Asia ke-7. Jadi kita sudah berada di aplikasi QGIS-nya. Selanjutnya yaitu kita akan ke raster. Di sini kita akan ke georeferencer. Di sini kita bisa ke file. Kalau kita ke open raster, di sini kita memilih data yang ingin dimasukkan atau peta yang telah kita dapatkan. Kita bisa masukkan. Nah, setelah seperti ini kita bisa edit, lalu kita bisa add point. Sini kita bisa memberikan di sini. Kita isi X-nya yaitu 22100 dan juga Y-nya yaitu 4. Kita bisa klik OK, lalu kita lakukan di sisi yang satunya juga, bagian kiri pojok bawah. Sini kita bisa isi X-nya yaitu ini juga 91 8 90. Kita bisa klik OK. Terus seperti ini kita bisa ke view, lalu kita bisa ke panel, di sini kita bisa klik GCP table. Di sini untuk mengedit jika terjadi kesalahan untuk pada pengisian si gridnya. Selanjutnya saat ini bisa kita close, lalu kita bisa kita klik yang logo hijau ini atau start georeferencing. Di sini kita klik. Di sini ini kita biarkan untuk target SLS-nya kita sesuaikan dengan zona yang kita pakai, yaitu UTM 49. Kita klik OK. Lalu untuk si output rasternya bisa kita ubah, itu bisa jadi acara 7. Sini kita bisa save. Sini pastikan load in QGIS-nya atau checklist, kita bisa klik OK. Selanjutnya setelah seperti ini kita bisa lanjut, yaitu kita bisa ke layer. Di sini kita bisa ke create layer, lalu yang ini save file layer. Di sini untuk file namanya bisa kita beri nama yaitu batas administrasi. Kita bisa save. Untuk si geometry type-nya bisa kita ubah ke polygon. Lalu untuk si ininya kita sesuaikan. Kita klik OK. Lalu untuk name-nya di new file kita bisa beri keterangan. Seperti ini kita bisa klik add to field list. Lalu kita bisa klik OK. Selanjutnya kita bisa menambahkan lagi, yaitu kita bisa beri nama sungai. Klik save. Untuk si geometry type-nya kita ubah ke line, lalu si zonanya kita pastikan sudah sesuai. Oke. Selanjutnya kita bisa beri keterangan. Set field list, kita klik OK. Selanjutnya klik layer, jalan. Nah, saat ini kita bisa lanjut melakukan digitasi. Selanjutnya kita akan melakukan digitasi. Jadi di sini kita bisa klik yang batas administrasi. Sini kita klik, lalu kita bisa klik yang tujuan editing. Lalu kita bisa memulai untuk kita klik yang add polygon, lalu kita bisa mulai untuk membuat polygon.
Selanjutnya seperti ini kita bisa ubah sistem profilnya, di fill style-nya kita ubah menjadi no brush. Oke, lalu sistem color-nya kita ubah menjadi warna merah. Selanjutnya saat ini kita bisa klik apply, bisa dinaikkan, apply, lalu kita klik OK, maka akan jadi seperti ini. Selanjutnya setelah seperti ini kita akan ke edit dan kita akan lakukan yang namanya bisa reset future. Selanjutnya setelah ini kita bisa lanjutkan, yaitu kita bisa ke edit, lalu kita bisa nge-split atau membagi dari si bagian-bagian yang ada. Split future, di sini kita bisa tarik dari dua. Akan jadi seperti ini. Selanjutnya setelah seperti ini kita akan lanjutkan digitasi yang sama pada sungai, jalan, juga titik. Yang pertama itu bisa sungai. Di sini bisa kita klik yang namanya toggle editing, kita add land feature. Bisa klik OK. Nah, setelah seperti ini kita melakukan digitasinya semua telah kita lakukan, kita akan melakukan yang namanya bowling. Jadi di sini kita bisa klik, di sini kita bisa ke kanan, lalu kita ke simbologi. Di sini untuk si single simbolnya bisa kita ubah ke categorize, lalu di sini si kolomnya bisa kita ubah ke keterangan, terus kita classify. Sorry. Selanjutnya setelah seperti ini kita akan ke yang namanya di sini kita klik kanan, lalu kita bisa ke open attribute table. Sini untuk keterangannya bisa kita ubah, misalnya jadi ladang, lalu jadi yang ini pemukiman, lalu yang satunya yaitu menjadi oke. Seperti ini kita bisa update all. Kita bisa save edit, lalu kita bisa close. Nah, setelah ini kita bisa melakukan simbologi. Jadi kita klik kanan, kita ke properties, lalu kita bisa ke single simbol, kita ubah ke categorize. Sini kita ubah kolomnya menjadi keterangan, kita bisa classify. Nah, di sini ada ladang, pemukiman, sawah, dan lain-lainnya. Sini kita bisa klik, lalu di sini kita bisa klik yang ini, style manager, lalu kita bisa import dan export. Lalu kita import. Ini kita pilih file, yaitu si simbol LBI. Kita bisa open, kita select all, lalu import, yes to all. Jika sudah, kita bisa close. Sini kita bisa pilih. Selanjutnya kita bisa melakukan, sini bisa kita close. Untuk ini ladang, ini bisa kita cari ladang. Klik OK. Lalu di sini lanjut pemukiman, yaitu sosial. Oke. Dan juga sawah tanda hujan. Kita bisa klik OK. Saat ini kita bisa apply. Selanjutnya kita bisa apply, lalu kita bisa klik OK. Saat ini kita lanjutkan ke si sungai. Klik kanan, kita tabling, attribute table. Di sini sudah ada sungai-sungainya. Ini bisa kita close. Klik, kita kasih simbologi, categorize.
Ini kita bisa sesuaikan. Oke, sini kita bisa apply. Oke. Lalu untuk jalan, klik kanan, kita open attribute table. Di sini sudah bisa terlihat jalan-jalannya, jalan lokal, jalan tol dan sebagainya. Bisa kita close. Kita klik kanan, lalu kita ke properties. Di sini seperti biasa, categorize. Ini diubah ke keterangan. Lalu kita bisa classify. Ini jalan arteri bisa kita ubah. Di sini kita bisa klik OK. Lalu di sini jalan lokal. Klik OK. Ini juga jalan tol. Bisa OK. Lalu kita bisa apply. Lalu kita bisa klik OK. Selanjutnya seperti ini, kita bisa ke titik. Ini sudah ada, lalu bisa kita ke kanan, kita ke properties. Lalu kita bisa ke categorize, jangan classify. Bisa kita ubah. Ini bandara. Nah, ini BLD. Oke, lalu masjid. Ini kita bisa klik OK. Lalu kita bisa apply. Lalu kita klik OK. Maka akan jadi seperti ini. Selanjutnya setelah seperti ini, kita bisa lanjut memasukkan data kontur yang telah dipakai atau didapatkan dari acara sebelumnya. Jadi di sini kita bisa ke layer, lalu kita ke layer, add vector layer. Sini kita masukkan yaitu data yang sebelumnya. Untuk IK ini kita open, lalu kita add. Bisa kita close, sesuai double. Kita bisa hapus saja. Nah, saat ini kita bisa lanjut ke kontur IK. Kanan kita ke open attribute table. Ini kan seperti ini. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan penambahan. Selanjutnya itu kita bisa ke klik yang toggle editing. Lalu kita bisa ke yang new field. Di sini kita bisa pilih IK. Untuk ininya whole number yang integer. Kita bisa klik OK. Selanjutnya seperti itu kita bisa ke console calculator. Nah, saat ini selanjutnya yaitu select fitur ini. Selanjutnya kita akan memasukkan, selanjutnya yaitu di sini kita akan pilih untuk memasukkan value, kita pilih yang elevation. Selanjutnya kita bisa ke yang namanya operation. Ini kita pilih persen dan IK kita dikali 4. IK saya itu 5 jadi 20. Selanjutnya kita bisa select feature. Lalu kita bisa close. Selanjutnya di sini untuk name kita bisa ubah jadi IK, dan untuk ini klik 1. Selanjutnya kita bisa update selected. Kita tunggu terlebih dahulu. Lalu kita bisa klik invert selection. Maka akan jadi seperti ini dari si IK-nya. Di sini bisa kita ubah jadi 0. Dan update selected. Nah, saat ini kita bisa lanjut. Ini di save. Kita save terlebih dahulu. Dan di sini kita matikan untuk toggle editing. Kita bisa close. Nah, maka akan jadi seperti ini.
Selanjutnya kita bisa labeling dari si konturnya. Oh ya, kita lupa belum klik, jadi sini kita bisa klik terlebih dahulu ya. Sini kita bisa klik edit. Setelah itu kita akan melakukan clip. Jadi kita bisa ke vektor, kita pergi positioning tool, kita clip. Ini bisa pilih si kontur Ika, dan untuk overlay-nya bisa kita pilih sebatas administrasi. Di sini kita bisa save to file. Oke, bisa kita save. Lalu setelah ini kita bisa run. Nggak bisa gimana? Jalan kan? Akan jadi seperti ini. Selanjutnya setelah kita klik seperti ini, kita bisa klik di layer clip seperti di sini. Kita melakukan simbologi categorize seperti biasa. Kita klik sini, kita bisa classify. Untuk yang 0 itu bisa kita ubah terlebih dahulu warnanya menjadi ini. Width-nya, ketebalannya kita tebalkan. Oke. Untuk yang ini warnanya sama tapi dengan ketebalan yang lebih tipis. Oke. Nah, saat ini kita bisa apply. Nah, seperti itu kita bisa lanjut nge-labels. Sini kita bisa ke tool base labeling. Di sini kita bisa plus. Di sini deskripsinya kita bisa beli Ika. Filternya kita bisa klik, kita field value Ika, lalu filter sama dengan 0. Oke, kita klik OK. Di sini kita ubah jadi name. Kita bisa pilih Times New Roman. Teks untuk fontnya bisa kita ubah. Di Times New Roman. Stylenya reguler, size-nya bisa kita ubah ke 12. Oke. Oke, kita checklist. Lalu kita bisa ke placement. Kita ubah ininya, placementnya ke curve. Lalu kita bisa checklist di online. Kita bisa klik OK, apply. Tapi ini kita bisa klik apply, klik OK, maka akan muncul si ika-ikanya seperti ini. Ini kita bisa klik itu. Saat ini kita bisa melakukan layouting. Selanjutnya saat ini kita akan melakukan layouting. Jadi di sini kita bisa ke project, lalu kita bisa ke layout manager. Oke. Di sini kita bisa pilih, kita beri nama. Oke. Nah, akan seperti ini. Sini kita bisa ubah jadi ukuran A3 terlebih dahulu di kanan. Terus kita ke Face Properties. Sini kita ubah ke A3. Landscape, oke. Kita klik guides. Selanjutnya sini guide, horizontal targets.
kita tambahkan 4 garis bantu. Jadi ada 10. Oke, berarti ini 20 terus 280 dan juga 290. Oke, untuk si vertical guide-nya itu ada terdapat 6. Selanjutnya setelah ini kita bisa melakukan penambahan kotak. Jadi kita pilih yang rectangle. Pilih rectangle. Di sini bisa kita tambahkan. Oke, dan juga menambahkan satu lagi untuk si bagian yang ketangan ini. Oke, maka akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan mengubah dari si ketebalan si rectangle tersebut. Jadi kita di sini bisa klik kanan, kita ke item properties. Sini style-nya bisa kita klik. Simple fill-nya bisa kita klik. Dari si stroke width-nya bisa kita tebelin. Oke, selanjutnya mungkin yang ini bisa ditebelin. Oke, akan jadi seperti ini. Di sini kita akan menambahkan peta. Jadi kita akan add new map. Itu di layout. Selanjutnya kita akan menambahkan peta. Jadi kita akan ke si add a new map in layout. Lalu di sini kita bisa tarik. Oke, akan jadi seperti ini. Nah, seperti ini kita bisa ke sini, bisa kita klik map, tambah petis. Jadi selanjutnya di sini main propertiesnya bisa kita ubah dari sini ke default. Oke, dan skalanya tuh digunakan itu oke. Selanjutnya sini kita bisa melakukan pemindahan. Agak di tengah, oke. Seperti ini. Selanjutnya itu dilakukan pengklitan dan juga koordinat seperti ini. Setelah seperti itu kita akan ke frame, lalu checklist ini, lalu si thickness-nya diubah menjadi 0,5. Nah, setelah seperti ini kita selesai. Selanjutnya yaitu kita akan memberikan kayak skala di atas pita. Selanjutnya setelah ini kita akan pergi ke guide untuk menambahkan garis-garis bantu lagi. Jadi di vertikal itu kita nambah yaitu
Oke. Kemudian kita akan memasukkan logo VPN. Jadi di sini kita akan garis. Sini ini image source kita pilih itu logo VPN, lalu bisa disesuaikan logonya. Oke. Selanjutnya seperti ini kita bisa lanjutkan ke nge-add si new label untuk menambah kayak instansi dan lain sebagainya. Center oke. Seperti ini bisa diubah fontnya ke sini, Times New Roman. Oke. Lanjutkan. Sini kita bisa membuat garis. Select item, add polyline. Bisa tarik. Oke. Selanjutnya saat ini kita akan menambahkan lagi di bawahnya itu peta penggunaan lahan, keterangan dari peta penggunaan lahan. Oke. Selanjutnya yaitu kita akan memilih yang adds a new node row to the layout. Oke, ini lanjut kita bisa memberi teks huruf U di atasnya. Oke. Selanjutnya memberikan skala, keterangan bisa skala.
Selanjutnya kita akan menambahkan skala batang dari si data tersebut. Kita klik. Nah, di sini Kenapa ya Bapak? selanjutnya itu dibuat penyusunnya. Kita teks. Selanjutnya kita beri garis lagi. Selanjutnya kita akan membuat selanjutnya itu akan menambahkan legenda dan juga keterangan yang lain yang ada di dalam peta. Kita akan add a new legend to the layout. Ini kita beri. Nah, sini terdapat beberapa klip dan pilih beberapa yang dapat dimasukkan. Selanjutnya diklik bisa klik kanan, klik yang hidden. Ini bisa remove.
Oke. Lalu kita dapat menambahkan kontur karena belum ada. Membuat dengan cara Titan polygon bentuk seperti kontur. Sesuaikan warnanya, disesuaikan dengan warna kontur. Selanjutnya saat ini kita bisa menambahkan garis lagi. Oke, lalu bisa menambahkan teks untuk sumber si petanya tersebut. Bisa menambahkan teks lagi. Bisa menambahkan garis lagi. Lalu memberikan diskon koordinat peta keterangannya.
Oke, kita ke guys, kita untuk garis bantu si ininya. Setelah dilakukan pembuatan garis bantu seperti ini, untuk mempermudah, kita akan pergi ke item, lalu kita mencari yang namanya map 1. Nah, ini bisa kita klik map 1, klik kanan, kita ke item properties. Selanjutnya yaitu di bagian layer, itu kita checklist yang lock layer serta lock style for layers. Itu kita bisa kembali ke peta yang sebelumnya. Ini selanjutnya bisa ke open data source manager. Kita bisa ke open source data manager, kita klik, lalu selanjutnya bisa menambahkan si kabupaten-kabupaten Indonesia. Kita bisa memasukkan data yang kabupaten se-Indonesia. 17 6. Jadi kita bisa masukkan si file Indonesia, kabupaten Indonesia. Kita bisa add, kita bisa close. Kalau jadi seperti ini. Dan untuk layer-layer yang lain itu bisa di unchecklist. Di sini kita klik kanan, kita ke properties, lalu bisa simbol lalu diubah menjadi categorize, terus namanya diubah menjadi kabupaten, kita specify, lalu jadi ini bisa di blok atau akan mengubah warnanya menjadi warna putih. Kita bisa klik OK, bisa diklik OK, lalu bisa pergi ke bagian labels. Lalu di sini kita ubah ke single labels. Sini bisa kita ubah di kabupaten, bisa menjadi teman teman fontnya bebas menyesuaikan. Saya apply, terus klik OK. Nah, akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan polygon untuk si laut. Kita bisa ke layer, kita ke create layer, ini save layer. Di sini bisa disesuaikan kita inginkan, lalu nama laut. Oke, bisa kita save. Di sini geometrinya bisa dibuat jadi polygon, lalu si ininya kita sesuaikan dengan WGS. Sini bisa di keterangan. Kita klik OK. Nah, selanjutnya bisa klik, bisa start local editing. Di sini kita klik, bisa kita ke editing, lalu ke polygon. Di sini di bagian klik kanan, this symbology categorize.
labels, bikin single labels. Ini bisa kita pakai tangan, lalu ini kemudian bisa kajian seperti ini. Bisa balik lagi ke layout yang tadi. Jadi kita tambahkan dulu kotak. Sini kita akan menekan angle. Tambahkan lagi. Oke. Sini. Sini kita ubah. Ini selanjutnya kita buat layout. Selanjutnya saat ini kita bisa ke grids, terus kita tambahkan add grids, kita modify. Nah jadi diisi tambah jadi cross. Kemudian disesuaikan dengan unitnya, lalu intervalnya bisa disesuaikan. Selanjutnya itu udah dialognya dinyalakan, lalu bisa disesuaikan begini. Ini jadi lalu teksnya diubah jadi teks halaman. Berarti diberi satu, bisa kembali. Sini jadi checklist dan tiketnya diubah jadi diturunin normal dan bisa ditutup. Nah, ini sudah selesai, maka setelah ini bisa di save di tempat atau di file yang diinginkan.
Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.